Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Qori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abu Qori, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan permasalahan-permasalahan mawaris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu masalah yang mempunyai gelar laqab gitu kan, atau masalah yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Masalahnya disebut nama ad-dinariyah as-sughra. Dinariyah as-sughra ini adalah satu masalah yang mana di dalam kasus ini semua ahli warisnya perempuan dan setiap mereka mendapatkan satu saham. Dan dalam kasus ini ahli waris itu, ahli waris maksud kami adalah yang meninggal pewaris, seseorang yang wafat itu meninggalkan harta kebetulan 17 dinar. Dia meninggalkan harta 17 dinar dan ahli warisnya terdiri dari yang akan kita sebutkan, dan semuanya mendapatkan 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Nah, ini memang masalah unik dalam ilmu faraid ya. Dalam kasus warisan, kasusnya unik, hartanya 17 dinar dan ahli warisnya menerima 1 dinar. Nah, maka disebut dinariyah as-sughra, ad-dinariyatu sughra. Juga disebutkan di dalam kitab Kitabul Faraid karya Al-Alama Asy-Syaikh Abdurrahman Na'san. Dan kasus ini juga disebutkan ya di kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab Al-Mawaris fi Syariah karya Syekh Ali As-Sabuni juga disebutkan, dan di kitab-kitab lain. Lubul Faraid, ada kitab kami Lubul Faraid juga disebutkan. Di mana-mana kitab-kitab besar dan kecil pun banyak juga disebutkan ya. Jadi istilah ini akan kita baca ya. Kata Syekh Abdurrahman Na'san, wa minha, di antara kasus-kasus yang mempunyai laqab tadi, ad-dinariyatu sughra wa tulaqabu bi ummil aramil. Kasus ini kadang disebut juga bi ummil aramil. Nah, seandainya kita jumpa nanti di dalam kitab-kitab para ulama ada kasus umul aramil, apa itu? Jadi kita setidaknya tahu, oh itu maksudnya adalah dinariyah sughra, umul aramil. Atau juga disebut bi ummil furuj li unusatil jami', atau umul furuj li unusatil jami'. Kenapa? Karena semua ahli warisnya perempuan, disebut umul furuj. Wa bi sab'atil ashriyah. Terkadang kasus ini disebut juga namanya as-sab'atu ashriyah. Jadi banyak namanya. Nah, seandainya kita jumpa di dalam kitab-kitab para ulama, kemudian kita menjumpai istilah-istilah ini, dinariyah sughra, umul aramil, umul furuj, as-sab'atul ashriyah. Disebut sab'atul ashriyah karena hartanya 17 dinar dan ahli warisnya mendapatkan 1 orang 1. 17 saham itu, dan setiap orang mendapatkan 1. Oke. Kenapa ada dinariyah sughra? Karena nanti akan ada istilah dinariyah kubra. Nah, itu kasusnya lebih menarik lagi dari ini, insyaallah akan kita bahas nanti. Oke, katanya di sini siapa saja ahli warisnya di sini? Wahia salasu zaujat. Seseorang wafat meninggalkan 3 orang istri. Salasu zaujat wajaddatan, 2 nenek. Dan mempunyai 2 orang nenek. Wa arba'u akhwatin li 4 orang
saudari akhwat li seibu. Kemudian wa thamaniyatu syaqiqat, dan 8 orang saudari kandung. Au li'ab, atau katanya di sini li'ab boleh juga saudari kandung atau saudari seayah karena bagiannya sama. Jadi kita cukupkan sampai saudari kandung. Oke. Lupa tadi, harusnya saya buat dulu nih. Ini tidak memakan waktu ya. Coba kita lihat ya kasusnya. Ini 2 orang. 3 orang istri. Berapa 3 orang istri? Karena tidak ada keturunan di sini, maka istri mendapatkan 1/4. Nenek 2 orang kongsi dalam dalam bagian 1/6. 4 orang saudari seibu mendapatkan 1/3 karena mereka jumlahnya lebih dari 1, maka bagiannya 1/3. 8 orang saudari kandung atau saudari seayah, bagiannya adalah 2/3 karena mereka lebih dari 1. Maka asal masalah berapa? 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 3 4, 12 bagi 3 4 kali 2 8. Kita jumlahkan 8 tambah 2 10, tambah 4 tambah 3 17. Maka kasus ini aul dari 12 ke 17. Oke. Sorry ya, kita hapus. Maka aul 12 ke 17. Kami memang secara pribadi video kami belum membahas bab aul, tetapi saya yakin sahabat yang klik video ini pasti adalah orang-orang yang sudah yang sudah mempelajari ilmu faraid dan ingin mendalami ilmu faraid gitu kan. Insyaallah kami akan masuk ke bab aul nanti secara khusus, tapi kami rasanya lebih menarik membahas masalah dinaria sugro ini karena memang hampir belum ada yang bahasnya mungkin. Oke, kita lanjutkan. Maka masalahnya 7 masalah ini menjadi aul daripada 12 ke 17. Maka setiap orang mendapatkan 3 istri mendapatkan bagian 3 dibagi rata 1 1 1, setiap orang dapat 1. Kemudian 2 orang nenek mendapat 2 jatah, nenek 2 orang 1 2, maka bagi ini 2 bagi rata gitu kan. Kalau dapat berarti 2 dinar. Kalau seandainya tadi kan 17 dinar, maka dapat 3 dinar, satu orang 1 dinar. 2 nenek dapat bagian saham 2 dibagi dengan mereka berdua, maka setiap orang dapat 1 dinar. Saudari seibu mendapatkan saham 4 orang dan dibagi 4, 1 2 3 4, maka setiap orang 1 dinar. Dan 8 saudari kandung juga mendapatkan setiap orangnya 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. 8 ya. Maka setiap orang mendapatkan 1 dinar. Oke, sahabat Al-Qari semua, inilah kasus yang masyhur di kalangan para ulama dan mereka memberikan gelar pada kasus ini, yaitu dinariyatus sughra atau juga disebut Ummul Aramil sesuai di dalam kitab Faraid ini karangan Syekh Abdurrahman Na'san tadi. Kemudian sekarang disebut juga Ummul Furuj dan juga disebut Sab'atul Ashriyah. Kenapa Sab'atul Ashriyah? Kenapa? Karena kasus ini ahli warisnya 17 ahli warisnya 17 orang ya. Dan hartanya 17 dinar. Dan kebetulan setiap orang mendapatkan 1 dinar. Ini kasusnya memang sangat unik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tersilap lidah. Terkadang lidah kita lebih cepat daripada pikiran kita menyampaikan maklumat. Saya mohon maaf apabila ada tersilap. Silakan like, share dan subscribe video ini apabila bermanfaat. Dan apabila tidak bermanfaat silakan dislike dan jangan di-share. Mungkin itu saja.
Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.